Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan datang terlambat? Kita sudah berdoa, kita sudah menunggu, kita sudah berharap, tetapi keadaan tidak juga berubah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan bulan berganti tahun. Dan di dalam hati kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Mungkin doa yang kita naikkan terasa belum terjawab. Mungkin masalah yang kita hadapi justru semakin berat. Atau kita mulai kehilangan harapan karena merasa Tuhan diam. Kalau hari ini itu yang sedang kamu rasakan, ketahuilah satu hal, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja menurut waktunya yang sempurna. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat utama, Yesus berkata kepada mereka, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 4. Ayat pendukung, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kitab Ratapan 3 ayat 25. Salah satu kisah yang paling mengharukan dalam Alkitab adalah kisah Lazarus. Maria dan Marta adalah sahabat Yesus yang dekat. Ketika Lazarus mengalami sakit keras, mereka segera mengirim berita kepada Yesus. Kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita berpikir, begitu Yesus mendengar berita ini, pasti dia segera datang. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Justru sebaliknya, Yesus menunggu 2 hari. Bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia lupa, bukan karena kasihnya berkurang, tetapi karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh manusia. Saat Yesus akhirnya tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dalam Yohanes 11 ayat 21. Kalimat itu terdengar seperti kalimat orang yang kecewa. Dan bukankah kita juga pernah mengucapkan hal seperti itu? Tuhan, kalau saja Engkau menjawab doaku lebih cepat, maka aku tidak punya masalah seperti ini. Kalau saja Engkau membuka jalan lebih dulu, maka aku tidak akan terpuruk seperti ini. Tetapi Yesus tidak pernah marah kepada Marta. Dia memahami kesedihannya. Bahkan Alkitab mencatat satu ayat yang sangat pendek tetapi begitu dalam. Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan yang jauh dari penderitaan kita. Dia ikut merasakan air mata kita. Dia tidak acuh. Namun setelah itu Yesus berdiri di depan kubur dan berkata, Lazarus, marilah keluar. Seperti apa yang dituliskan dalam Yohanes 11 ayat 43. Dan Lazarus keluar. Hidup kembali. Mengapa Yesus menunggu? Karena kalau dia datang lebih awal,
Orang hanya akan melihat seorang yang disembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi karena dia datang ketika semuanya tampak mustahil, orang melihat kuasa Allah dinyatakan lebih dahsyat. Seringkali kita ingin Tuhan bekerja cepat, tetapi Tuhan sedang bekerja tepat. Ada perbedaan besar antara cepat dan tepat. Kita melihat jam, Tuhan melihat keseluruhan hidup kita. Tuhan melihat masa depan, kita melihat hari ini. Mungkin hari ini doa-doa yang belum dijawab, ada air mata yang belum berhenti, ada pergumulan yang belum selesai. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan terlambat. Mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang sedang kamu minta. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu datang pada waktu yang paling tepat. Mari kita bertanya kepada hati kita sendiri. Apakah aku mulai kecewa karena Tuhan belum menjawab doaku? Apakah aku masih percaya kepada Tuhan ketika keadaan belum berubah? Maukah aku tetap berharap kepadanya meskipun aku belum melihat jawabannya? Ingatlah, iman tidak bertumbuh ketika semua doa langsung dijawab. Iman bertumbuh ketika kita tetap percaya di masa penantian. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini aku belajar bahwa waktumu berbeda dengan waktuku. Ampuni aku jika aku pernah berpikir bahwa Engkau terlambat. Ajarlah aku untuk percaya meskipun aku belum melihat jawaban. Saat hatiku mulai lemah, kuatkanlah aku. Saat harapanku mulai pudar, ingatkan aku bahwa Engkau sedang bekerja. Aku percaya tidak ada satu air mataku yang sia-sia di hadapan-Mu. Dan aku percaya bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kamu sedang menunggu, jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah berharap, karena Tuhan mungkin tidak selalu bekerja menurut jadwal kita. Tetapi Dia selalu bekerja menurut kasih dan hikmat-Nya. Dia tidak pernah terlambat. Mencari yang terhilang. Mungkin hari ini kamu sedang merasa Tuhan diam. Namun, ingatlah, diamnya Tuhan bukan berarti Dia meninggalkanmu. Teruslah berharap karena Tuhan selalu mencari yang terhilang. Dan kasih-Nya selalu menemukan jalan untuk pulang. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetaplah berharap dan tetaplah semangat. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan memberkati kita. Shalom.